Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, puji Tuhan. Bila pagi hari ini kita dapat bersama-sama beribadah, semua hanya oleh kasih karunia-Nya. Terpujilah Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kalau kami masih bisa beribadah, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Pimpin setiap kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh tumbuh dalam setiap hati kami, sehingga memampukan kami melalui badai ini. Karena kami tahu, hanya karena firman-Mu lah kami kuat. Hanya oleh karena firman-Mu lah kami hidup. Kami percaya bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Urapi hamba-Mu dan pimpin jalannya pemberitaan firman Tuhan ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi juga yang mendengar. Dan Tuhan, kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan bekerja sesuai dengan kerinduan Tuhan, kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita patut bersyukur bila dalam keadaan yang tidak baik hari ini kita masih dapat beribadah dengan nyaman. Kenapa nyaman? Karena di rumah aja. Coba lihat di tempat lain saudara-saudara kita yang mau beribadah harus menempuh perjalanan dan medan yang sulit. Harus sembunyi-sembunyi karena ada pemeriksaan. Di tempat yang belum percaya Yesus Tuhan, mereka harus sembunyi-sembunyi. Dan membaca firman Tuhan pun tidak bisa leluasa. Tahukah Bapak Ibu Saudara, akan ada waktunya ketika kita ingin beribadah dan baca firman Tuhan, hal tersebut sudah tidak bisa lagi. Karena ada masa penganiayaan, masa kesukaran besar. Lebih besar dari hari ini yang kita lalui bersama. Itu sebabnya saya berkali-kali mengucapkan bersyukurlah kita yang sampai hari ini masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan beribadah walau dalam keadaan yang terbatas. Mari kita sama-sama buka Roma 2 ayat 4. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya. Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Pernahkah terlintas di pikiran kita kenapa kita masih sehat? Kok bisa saya tidak terinfeksi virus? Ya memang kita juga tidak mengharap dan kita berharap kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Tetapi bila hari ini kita sehat, bila hari ini kita baik-baik saja, ternyata Alkitab mengatakan bahwa bila hari ini saya dan Anda masih diberi kesehatan dan diizinkan hidup, itu adalah untuk menuntun kita kepada pertobatan. Saya tidak tahu apa yang sedang kita alami di luar sana. Adakah kehidupan kita saat ini masih terlibat dalam kehidupan dosa? Kehidupan yang mengalami keterikatan dalam percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ingatlah, Rasul Paulus katakan terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itulah sebabnya bila saat ini kita masih diberi kesempatan,
kita diberikan kemurahan, diberikan kesabaran oleh Tuhan. Kita perlu menggunakannya. Kita perlu membereskan hidup kita di hadapan Tuhan. Karena bila kita tidak mau membereskan hidup kita di hadapan Tuhan, ayat 6 mengatakan di dalam Roma 2, Ia akan membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 7, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Tetapi bagi Anda dan saya yang mau membereskan hidup di hadapan Tuhan, Efesus 5 ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ayat 10, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ayat 11, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Efesus 5 ayat 15. Mari kita buka di dalam Efesus juga. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Bebal itu tahu kebenaran tapi tidak melakukannya. Dengar, mengerti kebenaran tetapi tidak mau melakukan, itu bebal. Tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada. Hidup ini adalah kesempatan. Kalau di rumah aja saat ini, jangan ngegame terus. Pergunakan. Lakukanlah hal yang kecil yang membuat orang lain bisa tersenyum bahagia. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tahu apa yang baik, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahwa kita hidup menjadi anak-anak terang, anak-anak yang berbuahkan kebaikan, berbuahkan keadilan dan kebenaran, yang tidak merugikan orang lain, yang selalu mendatangkan sukacita bagi orang lain, mendatangkan damai sejahtera bagi orang lain. Itulah kita anak-anak Tuhan. Biarlah kita di dalam kesempatan yang Tuhan beri bagi kita, kita pergunakan sebaik-baiknya untuk hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga ketika waktu Tuhan panggil kita, ketika waktunya tiba, kita harus berhadapan, kita harus mempertanggungjawabkan segala kehidupan kita di hadapan Tuhan. Maka kita sudah membereskan segala sesuatunya seperti yang Tuhan kehendaki selama kita hidup di dunia. Tuhan mendapati kita sudah beres di hadapan Tuhan, sehingga kita tidak perlu takut lagi ketika maut itu betul-betul terjadi. Bila Tuhan panggil kita, kita siap dalam kondisi apapun. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, tidak perlu takut. Bapak Ibu Saudara terkasih, biarlah dalam waktu yang singkat ini kita tetap pergunakan sebaik-baiknya. Jadilah berkat, jadikan hidup ini berarti. Jangan pernah takut dan gentar akan hidup ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Dan biarlah kita bangkit menjadi garam dan terang. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah renungan yang singkat ini boleh memberikan satu kekuatan bagi kita untuk kita terus maju mengerjakan keselamatan kita, maju untuk bekerja bagi Tuhan. Jangan pernah lalai, jangan pernah
kendor. Biarlah rohmu senantiasa menyala-nyala untuk Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, kami boleh mengerti dan kami boleh menjadi arif karena kami mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah Engkau memberkati setiap jemaat-Mu, setiap kami semuanya. Engkau perlengkapi setiap kami dengan Roh Kudus sehingga kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami dimampukan untuk hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena untuk itulah Engkau panggil kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terpujilah nama Tuhan, biar senantiasa hidup kami boleh berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Segenap hatiku